Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya Tika Hwalo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Pada tanggal 30 Juni di tahun 2019, 7 orang liburan ke sebuah lembah di wilayah Gapyeong, yaitu di negara Korea, yang dimana di sana terdapat sungai, air terjun, pegunungan, dan juga bebatuan tebing yang sangat indah. 7 orang tersebut adalah 3 pasangan dan 1 pria yang masih single. Pria yang single itu bernama Cho, dan Cho adalah sahabat lama dari salah satu wanita yang merencanakan perjalanan mereka hari itu. Wanita itu bernama Lee, dan Lee telah menikah dengan seorang pria yang bernama Yoon. Lee tidak pernah mengatakan pernikahannya itu kepada siapapun, dan Lee memanggil suaminya hanya dengan sebutan Opa. Di grup tersebut juga terdapat 1 pria yang harus kita sebut namanya, yaitu pria yang bernama Leo. Leo adalah mantan pacar Lee, dan Leo hari itu juga membawa kekasihnya, dan kekasih Leo itu adalah sahabat dekat Lee. Lee telah merencanakan perjalanan liburan mereka, bahkan Lee yang menentukan tempat mana saja yang akan mereka kunjungi. 7 orang itu menempuh perjalanan selama 2 jam dari Seoul ke Gapyeong, dan setelah sampai di lembah, mereka sangat menikmati perjalanan tersebut. Bahkan terdapat rekaman di saat mereka bermain di air, saat mereka hiking, dan di saat mereka piknik bersama. Sore hari setelah mereka selesai bermain, salah satu dari mereka mengatakan, kenapa sebelum mereka pulang, tidak melompat untuk terakhir kalinya dari atas tebing ke dalam danau. Yoon kala itu ragu untuk menyetujui permintaan temannya itu karena dia tahu bahwa dirinya tidak bisa berenang. Lee terlihat sangat kecewa kepada Yoon, dan Yoon tidak mau mengecewakan istrinya, maka Yoon ingin menunjukkan kepada istrinya bahwa dia bisa melompat untuk terakhir kalinya. 3 pria itu pun setuju untuk melompat, dan mereka adalah Yoon, Cho, dan juga Leo. Yang terakhir melompat dari atas tebing adalah Yoon, dan Yoon sebenarnya sangat ketakutan karena dia tidak bisa berenang dengan baik. Cho dan 1 pria lainnya mengatakan bahwa mereka akan membantunya ketika dia sampai di air, maka Yoon pun melompat dari tebing. Sayangnya 2 pria itu berhasil keluar dari dalam air, namun Yoon tidak keluar dari danau tersebut. Pihak kepolisian pun akhirnya dipanggil, dan Yoon ditemukan oleh mereka di dasar danau dengan kaki terjepit. Setelah beberapa hari kematian Yoon, Lee mendatangi sebuah stasiun televisi, dan di sana Lee meminta bantuan untuk mencairkan uang asuransi milik suaminya karena pihak asuransi tidak mau mencairkan uang tersebut. Menurut Lee, dia sangat butuh uang karena Yoon adalah satu-satunya orang yang bekerja untuk membutuhi kebutuhan keluarganya. Dan pada saat itu, orang tua Lee juga dalam keadaan sakit dan dia butuh biaya yang sangat besar. Perusahaan asuransi mengatakan bahwa dia butuh kepastian dari kematian Yoon, dan mereka akan melakukan investigasi terlebih dahulu. Kasus kematian Yoon dan juga masalah asuransi tersebut menarik perhatian jurnalis lokal untuk mengikuti kasus mereka. Setelah jurnalis menelusuri kasus tersebut, ternyata 2 kekasih Lee juga meninggal di saat bersama dengan Lee. Diketahui setahun sebelumnya, Yoon dan Lee, mereka juga liburan ke tempat itu, dan di sana, Yoon hampir saja tidak terselamatkan karena tenggelam. Pihak asuransi juga menemukan bukti bahwa Lee dan Cho, mereka adalah sepasang kekasih. Atau gampangnya, Lee telah berselingkuh di belakang Yoon dengan sahabat dekatnya sendiri. Lebih parahnya, ternyata Leo adalah mantan kekasih Lee, dan Leo masih sering tidur bersama dengan Lee di belakang Yoon dan juga Cho. Cho sama sekali tidak tahu jika Leo adalah mantan kekasih Lee. Yoon pun juga tidak tahu tentang hal tersebut. Dari informasi tersebut, pihak asuransi menduga bahwa kematian Yoon adalah suatu yang telah mereka rencanakan. Pertama, kita akan membahas siapa Lee sebelum dia mengenal suaminya Yoon. Lee saat dia berusia 13 tahun, dia muncul di program TV Korea yang bernama Extreme Makeover.
Program TV ini akan membantu sebuah keluarga yang sangat membutuhkan dengan cara merenovasi rumah mereka. Lee terlahir dari keluarga yang sangat miskin dan keluarganya hanya bertahan hidup dari bantuan pemerintah. Ayah Lee mengalami kecacatan sejak lahir dan sudah tidak bisa bekerja, maka pemerintah memberikan bantuan setiap bulannya sebesar $400. Program TV itu akhirnya mendatangi rumah Lee dan merenovasi rumah tersebut. Semua orang yang menonton acara TV tersebut mengatakan bahwa Lee yang berusia 13 tahun saat itu, dia sangat terlihat dewasa dalam mengurus rumah dan juga merawat kedua orang tuanya. Lee dalam interview mengatakan bahwa dia punya mimpi besar untuk menjadi orang yang berguna bagi orang yang membutuhkan bantuan. Namun setelah Lee masuk sekolah menengah, semuanya menjadi berubah dan di sana Lee bertemu dengan Cho. Dari sana Lee mulai mengenal banyak laki-laki dan menurut mereka, Lee bukan hanya mengenal sebagai teman biasa, namun Lee akan menargetkan uang untuk dia berhubungan dengan mereka. Lee pernah tertangkap polisi karena dia menjadi pelacur di kota dan saat itu Lee masih di bawah umur. Kebiasaan buruk itu Lee jadikan sebagai bisnis barunya hingga Lee mendapat uang yang lumayan besar hingga akhirnya Lee melakukan operasi plastik untuk mempercantik wajahnya. Lee yang dulunya dikenal sangat perhatian kepada kedua orang tuanya, kini dia berubah menjadi wanita yang sangat egois karena dia hanya mengutamakan kepentingan pribadinya. Karena tergiur dengan uang yang mudah, Lee meninggalkan sekolahnya dan karena dia belum tahu cara menangani kehamilan, di usianya yang ke-18 tahun, Lee telah melahirkan seorang bayi perempuan. Pada saat itu, Lee belum tahu cara mengurus anak dan dia tidak punya kapasitas itu, maka Lee kembali ke kampung halamannya dan menyerahkan bayi tersebut kepada ibu kandungnya. Beberapa tahun ke depan, Lee menjalin hubungan dengan banyak pria, namun setiap mereka merencanakan pernikahan dengan Lee, kekasih Lee ini mengalami kecelakaan terlebih dahulu dan akhirnya meninggal sebelum mereka menikah. Memang menurut penyidik, tidak ada bukti yang kuat untuk menghubungkan kematian kedua mantan pacar Lee dengan kematian Yoon atau perencanaan pembunuhan. Namun pada tahun 2010, kekasih Lee meninggal karena mengalami kecelakaan mobil dan setelah kematian kekasihnya itu, Lee menerima uang asuransi yang sangat besar. Menurut spekulasi orang-orang, Lee telah merencanakan semua kecelakaan tersebut untuk mendapat uang asuransi itu. Namun penyidik saat itu tidak menemukan bukti yang kuat untuk menyatakan Lee ada di balik kematian kekasihnya. Di tahun 2014, Lee menjalin hubungan lagi dengan seorang pria yang bekerja sebagai host di bar. Keduanya memang telah merencanakan untuk segera menikah, namun sebelum itu mereka liburan ke Thailand terlebih dahulu. Setelah beberapa hari, Lee kembali ke Korea sendiri dan dia mengatakan kepada keluarga kekasihnya bahwa kekasihnya telah meninggal di Thailand karena suatu kecelakaan tenggelam. Polisi di Thailand kala itu mengatakan bahwa pria tersebut meninggal karena tenggelam saat mereka melakukan penyelaman. Dan kematian pria tersebut dinyatakan akibat kecelakaan. Namun kali ini bukan Lee yang menerima asuransi jiwa kekasihnya, jadi penyidik menduga bahwa kematian pacar Lee di Thailand murni karena kecelakaan. Namun begitu, banyak orang yang menduga bahwa Lee ada di balik kematian kedua pacarnya. Setelah kematian kedua pacar Lee bertemu dengan Yoon di sebuah rumah bordil, namun Yoon mengatakan kepada keluarganya bahwa mereka bertemu di tempat kerja. Setelah Yoon menikah dengan Lee, hubungan mereka pun terbilang tidak sehat karena Lee tidak pernah dikenalkan kepada orang tua Yoon. Keluarga Yoon hanya tahu dari teman kerjanya bahwa Yoon telah menikah dengan Lee. Keluarga Yoon semakin gelisah karena Yoon setelah menikah dengan Lee, dia berubah menjadi pria yang tidak peduli dan juga Yoon memiliki banyak hutang di beberapa tempat. Walaupun saat itu Yoon bekerja sebagai engineering di sebuah perusahaan ternama dan mendapat gaji yang sangat besar, namun uang tersebut tidak cukup untuk kebutuhan hidup mereka. Teman kerja Yoon juga mengatakan kepada polisi bahwa Yoon belakangan sering meminjam uang kepada mereka untuk membeli makanan sehari-hari.
Terkadang teman Yun merasa aneh karena Yun mengatakan bahwa dia merasa kelaparan dan tidak punya uang untuk membeli mie instan di toko. Yun mengatakan bahwa semua gajinya dipegang oleh istrinya, yaitu Lee, dan dia tidak punya akses untuk mengambil uang tersebut. Lee menggunakan uang Yun untuk kebutuhannya sendiri dan dia merasa kurang cukup, maka Yun disuruh untuk meminjam uang sebesar 100 juta won atau setara 1M 180 juta rupiah. Yun dan Lee setelah mereka menikah, Yun harus membayar sewa 2 rumah yang berbeda karena Lee tidak mau tinggal serumah dengan Yun. Lee tinggal di sebuah rumah yang sangat bagus di kota Incheon, sedang Yun tinggal di sebuah apartemen yang sangat sederhana dan juga kecil yang ada di kota Suwon. Diduga Lee di rumah itu tinggal bersama dengan Cho, yaitu kekasihnya, dan mereka hidup berdua dengan menggunakan gaji Yun. Lee diketahui terus bertengkar dengan suaminya dan Lee mengatakan kepada Yun untuk mencarikan uang yang lebih banyak dan Yun pernah mengatakan kepada Lee bahwa dia tidak sanggup untuk hidup dengan cara seperti itu. Yun mengatakan pada saat itu jika dia lebih baik melakukan bundir saja dan Yun mengatakan agar Lee tidak harus membayar hutang-hutangnya, Lee disuruh untuk menjual semua organnya di pasar ilegal setelah dia meninggal. Yun adalah pria yang akan melakukan apapun demi istrinya. Lee menurut orang-orang terdekatnya, dia suka mempermalukan Yun di depan publik dan juga menyuruh Yun untuk melakukan hal yang sangat bodoh. Bahkan di hari kejadian, Yun dipermalukan dengan sangat buruk oleh teman-teman Lee dan di sana dia pun dibully. Teman-teman Lee hari itu merekam beberapa momen di mana Yun dipermainkan di atas ban pelampungnya karena teman Lee tahu bahwa Yun tidak bisa berenang. Di video lain menunjukkan Yun membuka semangka dengan kepalanya dan menurut kekasih Leo, itu semua terjadi karena mereka lupa membawa pisau. Akhirnya mereka membuat sebuah permainan menggunakan teknik batu kertas gunting dan siapapun yang akan kalah, dia harus membuka semangka itu dengan kepalanya. Di sana ternyata Lee yang kalah, namun Lee tidak mau menggunakan kepalanya dan Lee menyuruh suaminya untuk mengambil alih tempatnya. Mereka semua tertawa, namun sebenarnya mereka sedang mempermainkan dan melecehkan Yun. Dari 7 orang yang berlibur hari itu, Yun adalah pria tertua di antara mereka. Yun 10 tahun lebih tua dari mereka dan biasanya di negara Korea, bully bukan ditunjukkan kepada orang yang lebih tua. Di Korea orang lebih tua akan dihormati dan itu adalah budaya mereka, maka jika itu tidak terjadi, pria itu sama sekali tidak mereka hormati. Di hari kejadian menurut salah satu wanita, yaitu teman Lee, Yun melompat dari tebing dengan rasa terpaksa karena disuruh oleh istrinya. Dia melihat bagaimana Yun terjatuh ke air dan menurut wanita itu, Yun jatuh kepalanya terlebih dahulu. Namun setelah beberapa saat Yun tidak terlihat, wanita itu teriak kepada Cho untuk segera menyelamatkan Yun. Namun di sini menurut kesaksian wanita itu, Cho yang berada di dekat Yun, dia sepertinya mempermainkan situasi yang darurat itu sebagai candaannya saja. Cho sengaja berenang dengan sangat lambat ke tempat Yun terjatuh dan di sana dia sambil tertawa. Wanita itu melempar ban pelampung kepada Cho, namun Cho bukannya melempar kepada Yun, namun ban pelampung itu dibuang ke arah lain. Lee pada saat itu mengatakan kepada temannya untuk mengambil ban pelampung di mobil dan mereka akhirnya meninggalkan danau tersebut. Setelah Lee dan temannya meninggalkan danau, di sana hanya ada Yun dan Cho dan ketika teman Lee datang dengan ban pelampung di tangannya, dia merasa sangat aneh karena Yun tidak lagi terlihat mengapar di atas air dan Cho posisinya sudah sangat jauh dari tempat di mana Yun meminta pertolongan. Keadaan air menjadi sangat tenang dan Cho pun keluar dari air dan mengatakan bahwa dia kehilangan jejak Yun. Pada pukul 8.20 polisi tiba di tempat kejadian dan berhasil mengeluarkan jasad Yun dari air. Menurut polisi, kaki Yun terperangkap di batu dan dia tidak bisa keluar dari sana. Setelah penyidik memintai keterangan kepada orang-orang yang ada di sana, Lee dan temannya itu, mereka mengatakan hal yang berbeda. Teman Lee sangat syok mengetahui bahwa Lee dan Yun adalah sepasang suami istri karena yang dia tahu, Lee adalah kekasih Cho.
Teman Lee juga mengatakan kepada penyidik bahwa dia melihat hal yang aneh karena mereka datang ke sana menggunakan mobil Yun, namun yang menyetir mobil itu adalah Cho dan yang duduk di kursi depan adalah Lee, sedang Yun dan teman lainnya mereka duduk di bangku belakang. Lee mengatakan bahwa dia tidak melihat suaminya meminta pertolongan setelah dia melompat ke dalam air. Namun di ruang lain teman Lee mengatakan bahwa Yun sempat mengalami kesulitan untuk keluar dari air dan dia sempat melemparkan ban pelampung. Penyidik kini mulai curiga dengan Lee dan Cho dan pihak asuransi juga mencurigai mereka atas keterlibatannya dengan kematian Yun. Pihak polisi terus melakukan investigasi namun mereka tidak bisa mengatakan bahwa Lee dan Cho sebagai pelaku pembunuhan. Polisi mengatakan bahwa kematian Yun dinyatakan akibat kecelakaan, namun mereka terus memantau Lee dan Cho sepanjang tahun 2020 hingga pada tahun 2021. Akhirnya pada tahun 2021, kematian Yun dibuka kembali oleh penyidik. Penyidik menemukan SMS Lee kepada Yun sebelum dia meninggal, di mana Lee terus mendesak Yun untuk mencarikan uang karena orang tuanya butuh perawatan. Jurnalis mendatangi orang tua Lee dan menanyakan tentang uang tersebut, namun orang tua Lee mengatakan bahwa sejak Lee meninggalkan rumah mereka, Lee sama sekali tidak mengirimkan uang atau membantu keuangan keluarga, apalagi membantu ayah dan anaknya. Bahkan diketahui jika Lee sering meminta izin kepada Yun untuk pergi menjenguk kedua orang tuanya, ternyata Lee tidak pernah pulang menemui mereka. Yang lebih penyidik curigai, setelah 4 jam kematian Yun, Lee langsung mendatangi kantor asuransi untuk meminta pencairan uang asuransi. Ditemukan bukti bahwa Lee sudah 2 kali melakukan percobaan pembunuhan kepada suaminya itu. Yang pertama, di danau tersebut pada tahun 2018, di mana Lee mengajak Yun masuk air dan Yun hampir tenggelam di sana. Yang kedua, Lee mencoba membunuh suaminya dengan cara bercanda, di mana Lee menyuruh suaminya Yun untuk makan ikan yang bernama Baiyaku. Ikan Baiyaku adalah ikan yang memiliki racun mematikan dan jika tidak dimasak oleh ahlinya, maka ikan itu dapat membunuh seseorang. Yun kala itu berhasil diselamatkan di rumah sakit karena mendapat perawatan yang tepat. Yun pernah mengatakan kepada salah satu teman kerjanya bahwa Lee pernah melakukan tindakan yang dia duga Lee akan membunuh dirinya. Suatu hari Lee mengajak Yun pergi ke danau untuk memancing, namun tiba-tiba Lee mendorong tubuh Yun ke dalam air dan Yun pun akhirnya tenggelam. Pada saat itu Yun masih berhasil keluar dari dalam air sebelum dia kehabisan nafas. Setelah dia keluar, Yun menanyakan kepada Lee kenapa dia berusaha menenggelamkan dirinya. Menurut Yun, Lee mengatakan sambil tertawa bahwa dia hanya bermain saja dan tidak akan mungkin akan membiarkan dirinya tenggelam. Lee adalah tipe wanita yang manipulatif dan akan menyalahkan orang lain atas apapun yang terjadi. Cho setelah mendengar berita bahwa dibukanya kasus kematian Yun kembali, dia langsung melarikan diri, namun polisi berhasil menangkap Cho di kota lain. Di pengadilan, Lee dinyatakan bersalah dengan banyaknya bukti kebohongannya dan juga kesaksian dari orang-orang terdekatnya. Lee di sana dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat, sedang Cho dijatuhi hukuman selama 30 tahun penjara sebagai pembantu Lee melakukan kejahatannya kepada Yun. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.